Selamat malam, kita bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas modul 1 dengan topik kawasan konservasi perairan. Modul ini memperkenalkan pentingnya kawasan konservasi perairan dan beberapa manfaat dari kawasan konservasi perairan sebagai awal pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan. Tujuan dari pembelajaran modul ini adalah diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk memahami dan mendiskusikan pentingnya kawasan konservasi perairan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya adalah pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Yang kedua adalah memahami dan mendiskusikan berbagai manfaat kawasan konservasi perairan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diskusi topik dari modul ini akan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama pentingnya kawasan konservasi perairan, dan kedua berbagai manfaat kawasan konservasi perairan. Modul ini secara keseluruhan akan dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu kedua ini. Kita akan langsung ke topik pertama, yaitu tentang pentingnya kawasan konservasi perairan. Telah kita ketahui bahwa sudah sejak lama kita menjalankan sistem pengelolaan sumber daya hayati perairan yang gagal mempertahankan produktivitas, keanekaragaman, dan jasa ekosistem laut. Penangkapan berlebih, pencemaran yang merusak, perusakan habitat, dan dampak lain dari aktivitas manusia di laut dan di darat menyebabkan kerusakan yang semakin meningkat pada lingkungan pesisir dan laut. Konsekuensinya, terjadi kegagalan yang serius dan berjangkau luas yang berefek pada dampak pada perikanan. Banyak industri perikanan dewasa ini gulung tikar, kemudian nelayan, dan masyarakat pesisir yang hidupnya subsisten dari sumber daya hayati telah menderita, dan lingkungan pesisir dan laut berkurang fungsinya dalam menyediakan berbagai jasa, baik itu jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa pendukung, dan jasa budaya. Menyadari problema tersebut, Gerakan Konservasi Dunia melalui serangkaian konferensi tingkat global menyerukan pentingnya konservasi sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya dengan pelindungan dan pelestarian. Konservasi sumber daya perairan memberi berbagai manfaat, baik bagi ekosistem alami, jenis dan genetik ikan, serta komunitas manusia yang mendiami wilayah pesisir dan laut. Ini termasuk juga manfaat ekologis seperti memelihara dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan meningkatkan stok ikan, manfaat sosial dari apresiasi dan keterlibatan dalam pengelolaan konservasi, dan manfaat ekonomi dari memfasilitasi keberlanjutan dalam perikanan dan pariwisata, serta penggunaan untuk rekreasi. Pentingnya juga kesehatan laut dalam kaitannya dengan iklim dunia adalah juga sangat penting, karena laut menyerap karbon dioksida dan menghasilkan sebagian besar oksigen dunia.
Nah, manfaat konservasi sumber daya perairan bagi keanekaragaman hayati, nah itu meliputi memelihara dan memulihkan struktur, fungsi, dan integritas ekosistem dengan banyak cara, seperti melindungi habitat dari kerusakan yang diakibatkan oleh penangkapan dan kegiatan manusia lainnya, menghindari hilangnya keanekaragaman hayati dan hilangnya produktivitas dengan mempertahankan integritas genetik, dan memulihkan ukuran populasi, struktur umur, dan komposisi spesies. Kemudian melindungi fungsi-fungsi dan proses-proses ekologis utama yang mendorong kekuatan sistem perairan. Misalnya, mempertahankan jaring makanan dan struktur tropik, termasuk menghindari kaskade tropik dan efek ambang batas, dan memelihara kelimpahan spesies kunci yang bersifat penting. Kemudian berkontribusi pada manajemen berbasis ekosistem secara holistik dan meningkatkan ketahanan ekosistem skala besar dari tekanan. Yang kedua, menyediakan jaminan untuk mengurangi dampak yang merugikan, terutama dari penangkapan ikan berlebihan. Kemudian yang ketiga, melindungi area tertentu yang dapat menyediakan bank benih reproduktif, di mana telur dan larva nantinya dapat didistribusikan ke daerah lain. Konservasi sumber daya perairan memberikan banyak manfaat ketika dikelola melalui pendekatan berbasis sains yang ketat. Walaupun sains bukanlah satu-satunya pendekatan manajemen untuk melestarikan semua keanekaragaman hayati laut. Tindakan konservasi yang diambil dan diterapkan dengan pengelolaan secara benar merupakan alat terbaik untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. Namun disadari bahwa upaya konservasi tidak dapat digunakan melindungi ekosistem, jenis dan genetik ikan dari tekanan eksternal seperti pencemaran, aliran permukaan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, konservasi sumber daya perairan harus dipertimbangkan secara bersama-sama dengan ekosistem lainnya yang dikenal sebagai pendekatan manajemen berbasis ekosistem. Dalam literatur, ini dikenal sebagai pengelolaan pesisir terpadu atau Integrated Coastal Management. Konservasi sumber daya hayati perairan berbasis ekosistem atau konservasi ekosistem dikenal sebagai kawasan konservasi. Salah satu jenisnya adalah kawasan konservasi perairan atau KKP. Sangat penting bagi kita untuk membalikkan penurunan ekosistem dan laut, mempertahankan dan idealnya meningkatkan pasokan keberlanjutan protein berkualitas tinggi yang berasal dari laut, serta melestarikan beragam fungsi dan nilai-nilai ekosistem lainnya melalui penetapan kawasan konservasi perairan. Sebagai contoh adalah penetapan kawasan konservasi perairan Nusa Penida dan Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Jadi ini sebagian kecil dari banyak kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan di Indonesia. Ada dua peran penting atau peran inti dan saling terkait dalam konsep KKP. Peran pertama adalah manajemen berbasis ekosistem. Sebagian besar ekosistem pesisir dan laut
sangat besar dan terhubung satu sama lainnya. Ini oleh dinamika arus dan peristiwa yang ada di darat. Manajemen berbasis ekosistem ini berperan dalam mengatasi dampak dari semua penggunaan dan dampak pada ekosistem pesisir dan laut skala besar. Tujuannya adalah untuk mencapai penggunaan dan kenikmatan warisan laut dunia yang dapat diverifikasi secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa dampak kolektif dari aktivitas manusia tidak melebihi daya tahan atau kapasitas ekosistem untuk perbaikan atau pemulihannya sendiri. Tanpa itu, kerusakan yang disebabkan oleh individu, dampak manusia gabungan, dan kumulatif akan terus berlanjut. Peran kedua adalah KKP menyediakan cadangan inti atau disebut sebagai Nautic Areas, ya, disingkat sebagai NTA. Ini adalah daerah larang ambil yang bebas ya, dari penangkapan ikan dan sejauh mungkin dapat dilindungi dari dampak kegiatan manusia lainnya. Nah, cadangan Nautic Area, ya, cadangan Nautic Area ini seperti misalnya di kawasan konservasi perairan Nusa Penida, ini adalah zona inti sebagai Nautic Areas, ya. Kemudian juga misalnya di Taman Nasional Perairan Laut Sau juga ada ditetapkan dua zona inti sebagai NTA. Jadi cadangan NTA ini berfungsi melestarikan sampel perwakilan keanekaragaman hayati, kemudian perlindungan situs-situs penting, ya, tempat-tempat penting untuk reproduksi dan pertumbuhan spesies, meningkatkan ketahanan dari lokasi, dari site tersebut, dari tekanan lain seperti perubahan iklim, jadi memperkuat ketahanan, area pembibitan atau nursery, dan pertumbuhan yang menyediakan kelimpahan rekrutmen. Ini limpahan rekrutmen ini disebut sebagai spillover untuk cadangan stok ikan di wilayah yang berdekatan. Kemudian menyediakan area perwakilan untuk pendidikan tentang sifat ekosistem laut dan interaksi manusia dengannya, karena dia merupakan area yang dipertahankan alami sehingga bisa digunakan sebagai indikator atau tolak ukur dalam perbandingan. Kemudian area kontrol yang tidak terganggu, ya, berfungsi sebagai dasar untuk penelitian ilmiah serta untuk desain dan evaluasi pengelolaan area-area lainnya. Nah, yang kedua, topik kedua yang kita akan bahas adalah berbagai manfaat kawasan konservasi perairan. Pertama, kita akan tinjau manfaat dari kawasan konservasi perairan dalam meningkatkan stok ikan, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Ya, telah diakui bahwa KKP memberikan pelindungan bagi ikan selama tahap siklus hidup yang kritis. Tahap siklus hidup yang kritis bagi ikan itu misalnya pada saat pemijahan dan pertumbuhan remaja pada saat pengasuhan, karena di sini menghadapi tekanan, misalnya tekanan predator. Ya. Implikasinya, ya, implikasi dari fungsi ini, KKP dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas biologis, khususnya stok ikan, baik di dalam maupun di luar KKP. KKP atau zona inti
atau disebut sebagai zona larang ambil, no-take zone, no-take area tadi. Ini mempunyai peran besar dalam menyediakan area yang aman untuk meningkatkan stok ikan, memulihkan kembali dan mengembangkan stok ikan tanpa adanya tekanan berkelanjutan. Karena di zona ini dilarang kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif, ya. Sehingga di sini memberi jaminan pada keberlangsungan ikan dalam pemulihan stok. Kemudian ketika stok ikan meningkat di dalam KKP, jika di dalam KKP atau di dalam zona inti ini stok ikan telah meningkat, maka akan terjadi efek aliran positif menyebar ke daerah yang berdekatan, atau akan terjadi limpahan ikan ke daerah yang berdekatan yang tidak dilindungi. Ini disebut sebagai spillover, ya, salah satu manfaat dari KKP khususnya zona inti. Bagaimana mekanisme spillover? Ya, jadi mekanisme limpahan, misalnya kita berbicara dalam suatu kawasan KKP, ya, ada zona inti. Zona inti ini merupakan tempat ikan, misalnya untuk memijah, ya, pembibitan atau pengasuhan. Pada saat ikan-ikan ini dewasa, ya, dia juga akan keluar. Demikian juga di sini juga bisa menyediakan telur, ya, larva dan ikan-ikan muda yang akan keluar dari zona inti, ya, dan ini akan memberi limpahan rekrutmen, membantu pengayaan stok tidak hanya di dalam zona inti, tapi juga pada zona di luar zona inti, misalnya di zona penangkapan berkelanjutan. Ya, ini dengan adanya no-take area ini, zona inti ini memberikan sumbangan kepada peningkatan stok di dalam KKP secara keseluruhan. Kemudian kita lihat peran zona inti atau no-take area terhadap kawasan yang berdekatan dengan KKP, terhadap kawasan yang tidak ditetapkan sebagai KKP. Sama juga. Jadi zona inti ini akan memberi bermanfaat untuk mensuplai, ya, spillover telur, larva, ikan muda dan ikan dewasa keluar dari kawasan KKP itu, ya, dan ini bisa dimanfaatkan, ya, akan turut memperkaya atau meningkatkan kelimpahan stok di luar KKP. Ini yang disebut spillover. Kemudian manfaat kedua adalah konektivitas ekosistem perairan. Diketahui bahwa individu-individu spesies laut, ya, ada sebagai bagian dari jaringan ekosistem yang lebih luas yang terhubung dan saling tergantung. Nah, ini konektivitas ini dalam hal pemijahan, pengasuhan atau pembibitan, dan perlindungan pencarian makanan. Ya, sebagai contoh, beberapa spesies ikan terumbu karang ini terhubung dan tergantung dengan habitat di sekitarnya, misalnya dengan habitat mangrove dan padang lamun. Untuk kepentingan pemijahan, tadi pengasuhan, perlindungan, atau pencarian makanan. Begitu juga beberapa spesies dari mangrove ini terhubung dan tergantung pada habitat terumbu karang dan padang lamun. Itu juga spesies ikan padang lamun terhubung dan tergantung dengan habitat mangrove dan terumbu karang. Konektivitas antar ekosistem juga terjadi antar wilayah, ya, seperti ekosistem terumbu karang di satu wilayah dengan wilayah sekitarnya dalam jarak yang mungkin jauh.
Ini bisa kita lihat seperti dalam konteks jejaring terumbu karang dalam ekoregion Lesser Sunda, atau yang lebih luas lagi, lebih besar lagi adalah dalam jejaring segitiga karang dunia. Jadi keanekaragaman hayati yang terumbu karang yang ada di kawasan ini saling terhubung dan tergantung. Ya, dalam hal juga berkaitan dengan ketahanan, ya, ketahanan terhadap tekanan. Misalnya adalah di tingkat ekoregion yang lebih kecil, misalnya di Lesser Sunda, ya, dari Bali sampai Timor Leste, ini ekosistem mempunyai konektivitas, jadi dia terhubung dan saling tergantung. Demikian. Nah, adanya interkonektivitas sistem kelautan ini, ya, yang luas ini membutuhkan manajemen luas dan berbasis ekosistem. Nah, jaringan KKP, jadi jejaring KKP itu menyediakan alat utama untuk melindungi keanekaragaman hayati laut pada skala yang lebih luas, terintegrasi dan saling berhubungan. Nah, itu peran dari KKP dalam konteks konektivitas ekosistem. Berikutnya adalah manfaat KKP dari aspek sosial. KKP juga memberikan manfaat sosial yang penting bagi masyarakat lokal, misalnya kenikmatan rekreasi, apresiasi terhadap lingkungan serta budaya terkait laut, juga menyediakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KKP secara kolaboratif dan penggabungan budaya ke dalam strategi pengelolaan KKP. Nah, KKP juga bermanfaat dalam membangun kohesi sosial, ya, dan keamanan, serta memfasilitasi komunikasi antar berbagai kelompok budaya, ya, di dalam atau di sekitar kawasan KKP. Pengelolaan kolaboratif KKP juga menyebabkan peningkatan lapangan kerja. Jadi terbuka peluang-peluang lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat yang lebih besar, dan peningkatan kesehatan serta sanitasi publik. Dengan pengembangan KKP, di situ juga akan terjadi pembangunan infrastruktur, ya, sarana-prasarana untuk mendukung pengelolaan KKP secara efektif dari aspek sosial maupun budaya. Selanjutnya adalah pemeliharaan budaya masyarakat setempat, ya, yang terkait erat dengan lingkungan laut. Jadi untuk pelestarian budaya. Manfaat ekonomi dari KKP. Ya, KKP juga memberikan manfaat ekonomi yang penting melalui perikanan yang produktif dan berkelanjutan. Jika KKP ini dikelola secara efektif, itu akan memberikan manfaat besar bagi perikanan, yaitu melalui peningkatan kelimpahan dan ukuran ikan, menyediakan habitat pelindung untuk pertumbuhan dan reproduksi ikan secara terus-menerus, menyediakan swaka untuk pemulihan dari eksploitasi berlebihan. Kemudian manfaat pariwisata dan rekreasi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi kegiatan pariwisata komersil ini sangat diuntungkan dengan adanya kawasan konservasi perairan, di mana pariwisata berbasis kawasan konservasi perairan ini bisa menguatkan daya saing, ya, karena di situ ada pengelolaan yang baik, seperti untuk wisata selam, snorkeling, atau pengamatan hewan laut lainnya. Contoh misalnya, ya, kalau kita bisa melindungi ikan parimanta di suatu kawasan, itu nilainya adalah nilai pariwisatanya sekitar 300 juta per ekor per tahun. Bayangkan betapa besarnya nilai ini, ya, dilihat dari pariwisata dibandingkan kalau hanya ditangkap. Nah, ada kajian juga penelitian dari Spalding et al. Tahun 2017, ini telah menilai pariwisata bahari terumbu karang Indonesia itu menghasilkan sekitar
hampir 2.000 juta US dollar ya, per tahun. Nah, kalau ini dikonservasi dengan baik, maka nilai ini akan dapat ditingkatkan. Baik, demikianlah materi modul 1 ini. Berikutnya kita akan ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan, jawab ya melalui diskusi, dan ini kita akan ketemu bahas pada sesi diskusi lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.